Bocah ini mencuri dompetnya di mobil. Sang pemilik melihatnya dan dia segera mengejar anak itu. Tapi meskipun dia sudah sangat jauh mengejarnya, langkah kaki anak ini tetap tidak berhenti. Mendapati dirinya akan segera tertangkap, anak itu langsung berlari ke sebuah gang. Karena jalannya terlalu sempit, jadi mobilnya tidak bisa masuk. Pemilik mobil terpaksa turun dari mobil mengejar anak itu. Tapi sekarang anak itu hilang. Pemilik mobil kehilangan jejaknya dan kembali. Di dompetnya tidak hanya ada uang, tapi ada juga beberapa kartu penting. Anak yang mencuri dompet bernama Yin. Dia tidak memiliki ayah atau ibu. Yin hanya hidup berdua dengan kakeknya. Ketika dia masih muda, kakeknya bekerja terlalu keras. Sekarang setiap tubuhnya hampir kelelahan. Untuk bertahan hidup, bocah itu memetik sayuran liar untuk mengisi perutnya yang kosong. Bocah ini bahkan dijauhi oleh anak seusianya. Bocah itu tidak memberitahunya bahwa dia mencuri uang. Ia membuka dompetnya dan di dalamnya ada setumpuk uang ratusan dolar. Bocah itu tidak berani menghabiskan dan meninggalkan uangnya di dompet. Keahlian menggoreng yang terampil dari anak laki-laki itu menyebabkan orang tidak percaya bahwa ini dilakukan oleh bocah berusia 6 tahun. Yin memasak makanan dengan sangat cepat. Lalu dia memberikan makanan itu kepada kakeknya. Dia juga memberi kakeknya pangsit terakhir yang ada di rumah. Yin juga mengatakan bahwa dia tidak lapar. Setelah itu Yin pergi memungut sampah lagi. Ketika dia pergi ke sebuah taman kanak-kanak, anak laki-laki itu tertarik dengan suara kelas yang sedang belajar. Dia melihat anak-anak lain serius mendengarkan. Bocah itu hanya bisa berdiri di luar jendela dan mendengarkannya sebentar. Dia ingin sekolah dan mengenal beberapa teman baik. Mereka sering mengajari Yin di rumahnya. Hal ini telah membuat anak laki-laki itu memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Kakek ada di dalam dan mendengarkan anak-anak sedang membaca buku. Anak itu bahkan menjual botol yang diambilnya demi uang. Tapi uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli makanan. Yin ingin membeli makanan enak untuk dimakan kakeknya. Tapi ketika dia melihat koin di tangannya, anak itu merasa tidak berdaya. Anak laki-laki itu melewati toko makanan. Akhirnya terpental karena pemikiran yang tidak seharusnya dia miliki. Anak laki-laki itu mengambil uang 100 dolar dari dompetnya. Dia membeli paha ayam dan sayur campur. Dia ingin memberi kakeknya makanan enak. Dia tidak ingat sudah berapa lama mereka tidak makan daging. Tetapi ketika kakek bertanya dari mana uang itu berasal, anak itu berbohong bahwa uang ini adalah hasil dari penjualan botol. Tapi kakek tidak percaya dan dia tidak mau memakannya. Akhirnya sang kakek memarahinya. Dia melemparkan ayam itu dan tidak mau makan. Lalu anak itu bergegas pergi sambil menangis. Menjelang sore anak itu tidak kembali. Sekarang di luar hanya ada guntur yang menggelegar. Hujan turun dengan sangat deras. Anak laki-laki itu harus bersembunyi di rumah kosong untuk menghindari hujan. Dia berpikir dan merenung sepanjang malam. Bocah itu akhirnya menyadari kesalahannya sendiri. Jadi anak itu mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada kakeknya. Kakek memberitahu apa yang harus dilakukan anak yang baik. Dia meminta cucunya untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Berkat informasi yang ada di KTP, akhirnya dia sampai di rumah pemilik dompet. Tapi sekarang pemilik dompet sedang tidak ada di rumah. Yin hanya harus menunggu di luar pintu sampai malam. Akhirnya si pemilik dompet datang. Namun Yin tidak berani melangkah maju untuk mengembalikan dompet itu. Dia pergi mengikuti pemilik dompet masuk ke dalam rumah. Saat pemilik dompet hendak masuk ke kamar, Yin takut dan terburu-buru bersembunyi di dapur. Kebetulan si pemilik dompet datang ke dapur untuk membuat mie. Anak itu harus bersembunyi di balik pintu. Saat ini pemilik dompet keluar untuk menjawab telepon. Yin sangat lapar sehingga menjadi hilaf. Melihat mie instan di depannya, bocah itu mulai makan menghabiskan semuanya. Lalu anak itu ingat bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi. Setelah pemilik dompet selesai menjawab telepon, dia menemukan mie instannya sudah habis. Ketika dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, anak itu melemparkan dompetnya. Pria ini langsung paham dan segera mengejar keluar. Lalu diam-diam mengikuti anak itu. Dia ingin tahu kebenaran di balik semua ini. Tubuh kakek sedang tidak nyaman dan dia tidak bisa keluar untuk mencari Yin. Tapi tak lama kemudian anak itu kembali. Akhirnya kakek bernafas lega.
Dia tahu cucunya akan mengembalikan dompet itu. Pria ini mengikuti Yin dan menemukan rumahnya seperti akan roboh. Dia juga mengerti mengapa dia mengambil dompet itu. Ketika dia melihat melalui celah di pintu, dia melihat pemandangan Yin sedang membantu kakeknya minum obat. Dia mendorong pintu untuk masuk. Anak ini begitu senang melihatnya. Anak itu tidak panik dan segera meminta maaf. Akhirnya pemilik dompet itu memaafkan dia. Sekarang kakek juga merasa sangat bersalah karena cucunya tidak pernah sekolah sejak dia masih kecil. Dia sendiri juga tidak bisa mengajarkannya. Kakek masih harus mengandalkan Yin untuk mengurus dia. Sekarang pemilik dompet sudah tahu segalanya. Dia akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan Yin ke taman kanak-kanak. Kemudian akan membantu kakek menyembuhkan sakitnya. Akhirnya anak itu bisa pergi ke sekolah. Bocah itu terlihat seperti beberapa anak yang lain. Dia duduk di kelas dan menerima pengetahuan. Ketika guru bertanya, bocah ini akan mengangkat tangannya untuk menjawab dan memiliki sikap positif untuk belajar. Anak laki-laki itu diakui juga oleh guru dan teman sekelasnya. Kakek juga sudah mendapat terapi untuk sembuh dan bertahap berjalan sendiri. Dapat dikatakan bahwa pria ini memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. 15 tahun telah berlalu. Dia sudah berusaha sangat keras. Setelah lulus kuliah, dia membawa pacarnya kembali ke kampung halamannya. Dia ingin tinggal dan datang ke sini untuk berkontribusi pada tujuan pendidikan desa. Yin ingin membantu lebih banyak anak yang tidak bisa pergi ke sekolah. Pria ini tidak menyangka kebaikannya tahun itu membawa kehidupan baru untuk Yin. Mungkin hidup memang seperti itu. Kebaikan Anda bisa mengubah hidup seseorang, meskipun memiliki kehidupan yang sulit. Tetapi jika Anda memiliki hati yang baik, maka hidup Anda pasti mendapat berkah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.